Halo, perkenalkan nama saya Putu Darmawan. Jadi di episode ini kita bakal review sebuah proyek tugas ya yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu aplikasi GUI sistem KRS menggunakan NetBeans atau bahasa pemrograman Java Swing ya. Di sini input nilai di mana kita bisa milih identitas mahasiswa, maka akan muncul NIM sama prodi, lalu identitas mata kuliah, terus sebutkan nilainya, nilai sikap, nilai UTS, nilai UAS, lalu menginputkan semester, habis itu bisa menginputkan dosennya siapa, terus tinggal kita klik simpan. Lalu kita bakal tes fitur search di sini. Kita coba cari nama saya, oke bisa ketemu. Habis itu ada fitur pagination, di mana kedua fitur ini sudah bekerja ya. Oke, kita lanjut bakal membedah struktur file, yaitu di mana sesuai arahan dari Bapak dosen, yaitu kita diminta untuk menerapkan konsep MVC atau model view controller. Aplikasi ini dibangun sepenuhnya dengan arsitektur MVC atau model view controller. Bisa dilihat pada struktur package ini atau struktur folder. Bisa kita lihat di sini model, ada model di mana model berisi course, student, lecture, KRS, user. Tidak ada user UI di sini, di mana di sini itu ya fokusnya ke OOP gitu, modul, maksudnya model ya. Lalu bisa kita lihat di sini ada view. View ini adalah menangani yang termuka. View ini bodoh atau bisa dibilang bodoh gitu, dan tidak melakukan query langsung ke database, melainkan melempar event ke controller. Lalu di sini ada package controller. Ini tuh tempat mengontrol atau tempat logic gitu. Controller bertugas menerima input dari view, memproses logic, dan memanggil package DAO, di mana DAO ini adalah data access object untuk urusan query ke database. Oke, kita lanjut ke konsep OP. Untuk penerapan konsep OP, saya mengimplementasikan beberapa pilar sesuai praktikum, yaitu di sini ada course, di mana semua elemennya itu bersifat private atau kita menerapkan konsep encapsulation, di mana semua atributnya itu dibuat private. Terus untuk mengaksesnya kita perlu menggunakan setter dan juga getter. Lalu di sini untuk lecture, kayak lecture sama student itu karena kan memiliki eh, kayak nama gitu kan, atribut yang sama. Jadi dibuatlah satu buah superclass yang disebut person. Lalu person ini diwariskan ke lecture. Bisa dilihat di sini public class lecture lecture extends person gitu. Oke, di sini kita bakal lanjut review bagian controller. Di sini ada garis controller, di mana controller ini tempat ngatur atau logic sederhana yang ada di sini. Misalnya kayak public void save, ini kan buat nge-save data, update data, delete data. Terus di sini kita dimanggil fungsi validate input, di mana validate input ini bisa dilihat di bagian bawah di sini. Ini adalah fungsi untuk memvalidasi apakah isinya
datanya udah benar gitu. Misal di sini harus memilih student, harus pilih NIM gitu. Terus kode mata kuliah, harus memilih mata kuliah, harus berisi gitu misalnya. Pilih mata kuliahnya. Terus nilainya nggak boleh kurang dari nol atau eh, lebih dari 100 gitu, nggak boleh lebih dari 100 dari nilai. Nah, itu logik-logik sederhana untuk validasi, kayak logik shares, shares data, get bags. Terus di sini juga ada data per halaman. Ini untuk jumlah data yang dimunculkan di halaman halaman tabelnya. Tabelnya misalnya di sini kan 7, jadi dia data yang muncul per halaman tuh 7 data gitu. Jika udah lebih dari 7 maka bisa lanjut ke halaman selanjutnya atau halaman kedua. Ada DAO, ini bagian untuk query database, bagian database ini. Lalu setelah itu bisa kita lanjut ke database, di mana di database ini saya memiliki 4 tabel utama, yaitu tabel user, mata kuliah, mahasiswa, dan juga dosen. Untuk lalu ada satu tabel di sini yaitu KRS, yaitu merupakan pusat dari sistem penilaian ini. Pada tabel KRS, tabel KRS ini berfungsi sebagai tabel transaksi yang menghubungkan ketiga tabel master tadi, yaitu tabel dosen, mahasiswa, dan juga mata kuliah. Nah, bisa dilihat garis-garis relasinya. Pada tabel KRS mengambil key berupa NIM pada data mahasiswa, lalu kode mata kuliah pada mata kuliah atau kode MK, lalu NIDN dosen pada data dosen. Artinya, satu record atau satu baris data di tabel KRS ini mencatat secara spesifik bahwa satu mahasiswa tertentu hanya mengambil mata kuliah tertentu yang diajarkan oleh dosen tertentu juga gitu. Eh, Di tabel KRS ini juga lah kita bisa melihat nilai sikap ditaruh di sini, nilai UTS dan juga nilai UAS, di mana ketiga nilai ini dihitung dan menjadi skor, dan juga skor ini langsung dikonversi menjadi grade di sebelah sini. Oke, di sini aku bakal nunjukin sedikit, yaitu saya menggunakan flat love di bagian sini untuk membuat desainnya lebih clean atau lebih modern gitu. Mungkin sampai sini videonya. Sekian penjelasan dari saya tutup dengan terima kasih.